Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu pimpinan jurusan, dan juga Bu Suraya selaku Ketua Divisi Pertukaran Mahasiswa dan Magang Riset. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kegiatan hari ini terkait dengan sosialisasi internasional kredit transfer. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin ya, yang sudah berlangsung setiap tahun. Jadi harapannya kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, untuk agenda yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan berikutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Divisi PMMR kepada Bu Suraya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Akademik Selingkuh Unesa, Bapak Ibu Kajur, dan juga Pak Prodi Selingkuh Unesa, rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Terima kasih yang kami ucapkan kepada seluruh peserta atau hadirin telah hadir di acara sosialisasi program International Credit Transfer tahun 2022. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa bertemu pagi ini dalam keadaan yang sehat, dan kemudian meskipun secara daring semoga tidak mengurangi ya esensi dari sosialisasi program International Credit Transfer tahun 2002 tahun ini gitu. Ibu Bapak yang kami hormati dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, program ICT tahun 2022 ini adalah program rutin yang kemudian diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi yang dilakukan sebentar ya. Maaf ya. Baik, kami lanjutkan. Jadi program ICT atau International Credit Transfer itu adalah program rutin dari Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi gitu ya. Program ini memang didanai oleh kementerian dan kemudian agak sedikit berbeda dengan program yang transfer kredit biasanya begitu ya. Jadi kalau di kementerian ada dua aktivitas untuk transfer kredit luar negeri. Yang pertama yaitu ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards. Yang kedua adalah International Credit Transfer. Untuk ISMA itu dilakukan secara luring. Jadi ada seleksi dan kemudian saat ini mahasiswa yang mengikuti ISMA dari UNESA juga telah menyelesaikan wawancara ya. Minggu ini adalah seleksi atau wawancara untuk program ISMA tersebut. Nah, yang kedua ICT tadi yang seperti saya sampaikan tadi, International Credit Transfer ICT ini dilakukan secara daring. Nah, berbeda dengan ISMA, kalau dengan ISMA universitasnya adalah universitas yang sudah menjadi mitra dari kementerian. Jadi universitas-universitas tersebut memang mengirimkan proposalnya dan kementerian juga membuka call for application gitu ya. Tapi kalau untuk ICT itu sedikit berbeda karena di sini adalah ruang bagi universitas, bukan hanya universitas tapi sampai dengan tingkat prodi untuk mengembangkan kerjasama yang sudah dijalin dengan universitas mitra di luar negeri. Jadi lebih kepada implementasinya, dan implementasinya itu dalam bentuk transfer kredit internasional yang didanai oleh kementerian. Nah, Ibu Bapak nanti dan juga rekan-rekan mahasiswa
Nanti penjelasan detail pasti akan disampaikan oleh Bapak Rusli. Nah, Bapak Rusli ini beliau selaku Sekretaris Divisi Pertukaran Mahasiswa dan juga Magang Riset. Beliau juga nanti yang kemudian akan mengkoordinir program ICT tahun 2022 ini. Nah, apa yang berbeda dari tahun 2022 dengan 2021 dan sebelumnya nanti akan dijelaskan dan disampaikan oleh beliau. Nah, harapan kami dengan adanya sosialisasi ICT tahun 2022 ini semakin banyak mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada di UNESA itu bisa bergabung dan kemudian bisa difasilitasi dengan pendanaan Dikti tadi. Dan kami juga berharap meskipun ini adalah dilakukan secara daring, tidak kemudian mempengaruhi ya kualitas perkuliahan yang kemudian dilakukan oleh PT Mitra, dan juga pengakuan serta penghargaan juga tetap sama seperti yang kemudian dilakukan secara luring. Jadi teman-teman mahasiswa juga tidak perlu berkecil hati ya, Bu, saya sebenarnya kan pengen luring ya, tidak mau daring gitu. Nanti saya kuliahnya nggak dapat apa-apa gitu. Jangan khawatir teman-teman ya, karena beberapa fakultas dan juga beberapa prodi itu sudah menjalin kerjasama yang kuat dengan Universitas Mitra dan mahasiswa betul-betul memperoleh pengalaman belajar yang berbeda, mendapatkan wawasan budaya yang berbeda, dan mereka juga berinteraksi dengan teman-teman dari Universitas PT Mitra di luar negeri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar sosialisasi International Credit Transfer tahun 2022. Semoga teman-teman mahasiswa sangat antusias untuk mengikuti program ini, dan Ibu Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, Kajur dan juga Kaprodi dapat mendukung anak-anak mahasiswa atau bimbingannya tersebut dan dapat memfasilitasi mereka. Begitu juga dengan PIC, tak lupa kami juga ucapkan terima kasih banyak dan mohon dukungan kerjasamanya supaya mahasiswa juga bisa melaksanakan atau melakukan pembelajaran ICT nanti pada semester gasal ini dengan sukses dan juga tentunya dengan hasil yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf atas segala kendala teknis dan segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Suraya. Memasuki agenda berikutnya, sebenarnya langsung pemaparan Bu Suraya. Tapi sebelum pemaparan, mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian berkenan untuk bisa open video sebentar, agar bisa diabadikan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Ini mungkin hari terakhir masuk kerja Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon bisa di open videonya. Untuk kameranya akan coba saya ambil gambarnya sebagai bukti kegiatan pada hari ini, di hari terakhir untuk aktif masuk ke kantor dan juga hari terakhir untuk perkuliahan. Mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa. Kemudian sambil yang sudah bergabung bisa mengisi presensi, presensi juga sudah saya share, sudah ada di link chat, nanti akan saya share kembali bagi yang baru bergabung juga. Oke, mohon berkenan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa sambil tersenyum, agar bisa, ya kalau yang pakai masker nggak apa-apa Bapak Ibu, mungkin di kantor banyak teman juga sehingga tetap bermasker. Karena saya kebetulan belum berangkat ke kantor, izin Bu Tia, ini masih ada di rumah. Jadi saya masih tidak bermasker. Mohon bisa ya ditahan sejenak. Saya hitung Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa untuk bisa ya barang sejenak mengabadikan momen ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3 untuk slide yang pertama. Oke, berikutnya untuk slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3 untuk slide yang kedua. Ini kebetulan hanya 2 slide Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih yang sudah open kameranya. Oke, jadi untuk
selanjutnya saya akan coba untuk paparkan materinya ya, Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk share screen. Ini materinya nanti juga akan saya bagikan. Ya, jadi ini adalah paparan dari Dirjen Belmawang. Ya. Sekedap. Ini saya coba untuk share. Apakah terlihat Bapak Ibu sekalian? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, jadi izin saya untuk menyampaikan ini. Jadi ini adalah International Credit Transfer 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022. Nah, jadi ini tadi sudah diberi pengantar di awal bahwa ini adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi International Credit Transfer ini intinya ada di ya ini dokumen kerjasama antara UNESA tentunya dengan perguruan tinggi penerima atau mitra yang ada di luar negeri ya. Jadi ini sudah ada ya mulai tahun 2019, 20, 21 ya. Jadi semuanya di sini dilaksanakan secara full daring. Dan ini mungkin tantangan bagi kita semua Bapak Ibu Kita harus mencari perguruan tinggi luar negeri yang bisa atau yang tetap menyelenggarakan kegiatan secara full daring. Jadi ini adalah peningkatan jumlahnya tahun 2021 sangat signifikan. Jadi ada 113 perguruan tinggi, kemudian ada 881 mahasiswa. Jadi UNESA tetap ya terus ikut mulai 19, 20, 21. Di tahun 20 kita berhasil memberangkatkan 7 mahasiswa. Di tahun 21 kita berhasil memberangkatkan 10 mahasiswa. Sehingga harapannya di tahun 2022 ini akan terus meningkat Bapak Ibu dan adik-adik sekalian sebagai rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini latar belakangnya adalah proses globalisasi dan juga internasionalisasi. Jadi ini adalah peningkatan mobilitas, kemudian juga ada proses globalisasi dan juga ada terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian untuk inovasi pembelajarannya ini terkait dengan tren global, kemudian alternatif pembelajaran masa depan, dan tentunya terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau dikenal dengan MBKM. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa Indonesia atau di sini kan mahasiswa UNESA agar bisa berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat di luar negeri, dan juga mahasiswa diharapkan mendapatkan hard skill, soft skill, kemudian juga memperkuat jejaring kerjasama, pemahaman sosial budaya, internasionalisasi, dan secara kelembagaan itu bisa menambah daya saing bangsa di level internasional dalam abad ke-21. Ini adalah peta sebaran perguruan tinggi dan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sini semuanya sudah ikut berpartisipasi. Kalau kita coba fokus ke Jawa Timur, ada perguruan tinggi sebanyak 33 yang berpartisipasi dengan jumlah mahasiswa sejumlah 260 orang. Jadi kalau kita perhatikan dari Sabang sampai Merauke, yang dominan adalah Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, karena PT yang terlibat juga sangat banyak, mahasiswanya juga memimpin ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan DKI Jakarta, itu perguruan tingginya masih 15 yang ikut International Credit Transfer ini, mahasiswanya juga sekitar 108. Kita bandingkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat, ya tetap Jawa Timur yang memimpin ya. Jadi ini cukup kompetitif karena ini adalah ya bersaing semuanya. Kemudian grafik sebaran mahasiswa dan perguruan tinggi per provinsi, ini sebenarnya sama sama dengan yang ada di peta tadi, tapi kalau dari sini ya ini sangat terlihat ya, jadi bahwa Jawa Timur sangat memimpin, ada 260 mahasiswa dan juga ada 33 perguruan tinggi. Jadi harapannya tahun 2022 ini semakin bisa meningkat. Lalu ini adalah sebaran dari perguruan tinggi mitra dari ICT. Jadi tahun 2020, jadi mungkin ya atau 2021 ini, jadi mungkin mohon dikoreksi oleh Bu Suraya apabila saya ada luputnya. Jadi kita tahun kemarin memberangkatkan secara daring ke Malaysia, kemudian ke Cina, lalu ke Thailand, kemudian kalau tahun 2020 itu kita memberangkatkan ke Filipina dan ke
Malaysia ya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mitra-mitranya bisa semakin ditingkatkan lagi karena ini kompetitif, artinya semakin diperhatikan lagi ya, oleh kementerian bahwa perguruan tinggi yang menjadi mitra, kita usahakan perguruan tinggi yang ya QS-nya bagus ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kalau memang kita ingin meneruskan dengan rekan atau partner yang kemarin, dipersilahkan ya. Karena ini sudah terlihat bahwa perguruan tinggi apa saja yang bergabung atau yang sudah menjadi mitra dari masing-masing perguruan tinggi yang ada di Indonesia di tahun 2021. Kemudian di sini ya ini ada respon Monef ya. Jadi respon Monef tahun 2021 ini rata-rata hasilnya memuaskan ya, baik itu pengelola program maupun mahasiswa. Sehingga kegiatan ini dilanjutkan sampai tahun 2022 ini. Lalu ini adalah komponen-komponen yang tadi dikatakan Bu Soraya agar bisa terlihat perbedaannya ya. Perbedaan dari segi sasaran, pelaksanaan program, skema pemberian bantuan, sampai dengan komponen pembiayaan. Jadi dari tahun 2021 dan tahun 2022 ini sama ya, sasarannya adalah yang non-vokasi. Nah, yang vokasi bagaimana Pak? Jadi kalau yang vokasi untuk international credit transfer belum ada informasi ya. Yang ada informasi untuk teman-teman vokasi itu ada di IFOSMA. Jadi kalau yang kemarin ISMA itu sudah berlangsung untuk perguruan tinggi atau fakultas yang non-vokasi, sekarang sedang berlangsung untuk IFOSMA. Jadi rekan-rekan yang vokasi bisa segera membuat atau create data di websitenya IFOSMA, karena Bu Soraya selaku PIC sudah create ya, jadi UNESA sudah terdaftar untuk bisa mengikuti kegiatan di IFOSMA. Sekarang kami sedang menunggu mahasiswa dari Fakultas Vokasi mendaftar di IFOSMA. Kemudian untuk pelaksanaan programnya tetap sama nggih Bapak Ibu. Jadi ada full daring selama 1 semester PT Mitra luar negeri. Jadi diingatkan kembali bahwa PT Mitranya ini PT Mitra dari UNESA nggih. Jadi PT Mitra saya kira dari masing-masing fakultas itu sudah memiliki PT Mitra yang bisa bekerja sama secara daring dalam 1 semester. Kemudian skemanya tetap nih, skemanya adalah kompetisi melalui pengajuan dari proposal. Untuk komponen pembiayaannya juga relatif tetap, ada biaya pendidikan, pembelian materi pembelajaran, ATK, biaya hidup, dan juga pengelolaan. Nah, nanti lebih lengkap ada di slide-slide berikutnya. Kemudian strateginya juga sama, ya. Jadi ada kegiatan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Nah, ini ya, ini adalah bagian pertama. Jadi mohon izin saya tutup dulu untuk bagian pertama ini. Kemudian saya akan lanjut ke bagian kedua dulu. Jadi kita tidak langsung tanya jawab nih Bapak Ibu sekalian, atau kalau yang ingin tanya di chat juga dipersilahkan. Jadi monggo via chat sehingga nanti bisa kami jawab setelah saya menyelesaikan semua presentasinya nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ini adalah yang sosialisasi petunjuk teknisnya. Apakah terlihat Bapak Ibu sekalian nggih? Lihat. Lihat nggih, matur nuwun. Jadi ini adalah juknisnya. Juknis untuk International Credit Transfer tahun 2022. Ini adalah timeline. Jadi timeline ya kita juga baru mendapatkan yang sosialisasi dari kementerian itu baru 2 hari kemarin nggih. Jadi sekarang kita langsung berikan di UNESA ini terkait dengan ya ini sosialisasi program tanggal 19 sampai 26, padahal kenyataannya tanggal 24, 25 ya, atau 25, 26 kemarin ya, baru terlaksana, sehingga hari ini kita coba untuk melaksanakan di kampus kita sendiri ya. Kemudian penerimaan proposal di kementerian terakhir tanggal 23 Mei. Ya, tapi kita usahakan di UNESA jangan 23 Mei ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum ini nanti saya dan Bu Suraya ya, kami akan membuat surat terkait dengan call for proposal ya Bu Suraya ya. Nanti kami akan tentukan timeline yang ada di UNESA seperti apa. Kemudian ada seleksi proposal, pengumuman PT lolos, dan seterusnya. Jadi ini semuanya berakhir di bulan Desember. Ya, jadi pertanyaan biasanya adalah perkuliahan di sana tidak berakhir di Desember, tetapi berakhir di Januari atau Februari. Silakan. Ya. Jadi tidak apa-apa, nanti untuk masalah KRS dan seterusnya, bukan KRS, ya. Kalau KRS sudah di depan. Ya. Jadi kalau masalah transkrip nilai, itu nanti keluarnya di bulan Februari itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Jadi saat laporan akhir yang kita sampaikan adalah kondisi terakhir dari rekan-rekan mahasiswa seperti apa. Apakah sedang menjalani perkuliahan minggu ke-12,
minggu ke-13 ya, itu kita laporkan di laporan akhir. Sedangkan untuk transkrip itu bisa menyusul nanti ya, karena di laporan akhir nanti kita sebutkan seperti itu. Kemudian ini terkait dengan persyaratan ya. Persyaratan dari pelaksanaannya. Ini ada persyaratan umum yang nomor 1, PT peserta adalah PT akademik di Kemdikbudristek. Nah, ini UNESA pasti sudah masuk ya. Jadi kita sudah bisa memenuhi persyaratan nomor 1. Kemudian untuk persyaratan nomor 2, ya, kita sudah memiliki KUI ya, atau unit sejenis. Jadi otomatis semuanya sudah ada ya. Jadi KUI kita tetap akan terus berkoordinasi, berkonsolidasi. Unit sejenis kita juga memiliki di sini ada yang support adalah pertukaran mahasiswa dan magang riset. Jadi nomor 2 kita juga sudah memenuhi. Kemudian yang nomor 3 ada MOU, ada ya. MOE juga ada ya. Jadi yang nomor 3 kita juga memenuhi juga. Jadi semua fakultas ya atau UNESA di sini sudah memiliki MOU, bahkan fakultas-fakultas atau prodi sudah memiliki MOE. Kemudian yang nomor 4, nah ini monggo ya. Jadi monggo masing-masing fakultas tadi bisa menunjuk PIC-nya atau PIC-nya tetap ya kita gunakan yang tahun lalu agar bisa terus berkoordinasi terkait dengan ini kredit yang ditransfer apakah berupa mata kuliah, tugas akhir, magang dan seterusnya ya. Tapi selama ini yang sering kita lakukan adalah kombinasi mata kuliah sehingga rekan-rekan mahasiswa tidak harus mengambil full SKS di perguruan tinggi mitra, tapi rekan-rekan mahasiswa masih diperbolehkan untuk mengambil SKS di UNESA. Kemudian yang nomor 5, nah ini ada hubungannya dengan nomor 4 tadi ya. Jadi jumlah kredit yang diperoleh mahasiswa itu setara dengan 6 sampai 20. Jadi 6 SKS diambil di PT Mitra boleh, sisanya ada di UNESA. Jadi tidak full semuanya diambil di PT Mitra. Nah, yang nomor 6 ini catatan ya. Jadi walaupun di sini tertulis secara daring atau luring, tetapi untuk international credit transfer ini kita lakukan full daring, ya, karena tidak dimungkinkan untuk full luring. Kalau kita lihat dari sisi anggarannya, ya, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, ya. Jadi diusahakan semuanya yang bergerak di sini mencari mitra-mitra perguruan tinggi luar negeri yang masih mengadakan secara full daring. Kemudian persyaratan khususnya di sini program studi berstatus aktif, kemudian memiliki minimal B, insya Allah di UNESA semua prodi ya, sudah oke, tidak ada yang bermasalah. Kemudian persyaratan mahasiswa boleh S1, boleh S2, boleh S3. Kemudian mahasiswa minimal semester 3, artinya semester 3 pada semester berjalan ini adalah pada semester depan ya, rekan-rekan mahasiswa adalah semester 3. Sehingga ini dimungkinkan untuk angkatan 2021, 2020, dan juga 2019. Lalu terdaftar aktif di PD Dikti, kemudian memiliki TOEFL dengan skor minimum 500 atau IELTS minimum 6 atau kemarin seperti Isma memiliki DET atau Duolingo English Test dengan nilai setara 100 ya, atau kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya yang setara. Jadi kalau yang ingin ke China ya silakan menggunakan sertifikat bahasa China ya. Kalau yang mau ke Jerman menggunakan sertifikat yang dikeluarkan bahasa Jerman silahkan ya. Jadi di sini lebih fleksibel ya karena bisa menggunakan TOEFL institusional kita juga boleh. Jadi boleh menggunakan TEP yang dimiliki oleh UNESA. Jadi tidak harus TOEFL-nya ini TOEFL PBT, ICT, tidak nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi boleh menggunakan tes English Proficiency yang diadakan di UNESA juga. Kemudian ada LOE. Nah, ini peran penting dari teman-teman ICT ya. Jadi dari teman-teman ICT diperlukan untuk bisa mengawal sampai adanya letter of acceptance. Kemudian mahasiswa tidak sedang menerima bantuan serupa. Jadi tidak bisa untuk ya rekan-rekan yang menerima bantuan serupa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mungkin ini yang dimaksud ya seperti KIP Bu Suraya. Atau mungkin nanti ada penjelasan lebih detail dari Bu Suraya terkait dengan bidik misi dan seterusnya. Selanjutnya berkaitan dengan yang nomor 2, ini mekanisme seleksi. Di seleksi ini ya sudah dibuka seleksinya, kemudian pendaftaran, ada desk evaluation, kalau lengkap ya lanjut,
Kalau tidak nggih sudah berhenti. Jadi ini kita lakukan semuanya secara internal nggih Bapak Ibu nggih. Jadi silakan dilakukan di masing-masing fakultas. Jadi nanti masing-masing fakultas akan membuat proposal dan proposalnya dikirimkan ke divisi pertukaran mahasiswa dan magang riset satuan MBKM. Jadi monggo. Jadi fakultas boleh melakukan wawancara, fakultas boleh desk evaluation tadi ya langkah awalnya, jadi melihat IPK-nya, kemudian melihat kelengkapan-kelengkapan yang dimiliki, apakah itu transkrip, kemudian terkait dengan nilai dari bahasa Inggrisnya atau nilai dari kemampuan bahasa yang setara, monggo. Kemudian diakhiri dengan wawancara, kemudian silakan proposalnya bisa dikirimkan ke pertukaran mahasiswa dan magang riset. Lalu yang ini adalah yang di Belmawanya, jadi di Belmawa nanti penilaiannya adalah 80% kelengkapan proposal, 20% RAB. Jadi nanti ya kami akan mencoba untuk mengkompilasi ya, dari proposal-proposal yang masuk masing-masing fakultas. Jadi ini kriterianya. Jadi untuk di grup PIC akan kami share juga terkait dengan ya draftnya. Ya. Jadi bagaimana susunan dari proposal yang nantinya bisa diseragamkan di masing-masing fakultas itu tadi. Lalu terkait dengan pembiayaannya, nah ini ya. Jadi pembiayaannya di sini ya ini, jadi ada laporan kemajuan, ada laporan akhir. Nah, nanti kita koordinasi ya, antara tim dari PMMR dengan tim dari masing-masing fakultas terkait dengan laporan kemajuan dan juga laporan akhirnya. Nah, ini pembiayaannya semuanya yang nomor 1 at cost, nomor 2 at cost, nomor 3 at cost, yang tidak bisa at cost yang nomor 4 nggih. Jadi mahasiswa berhak mendapatkan 700.000 per bulan. Jadi walaupun dilaksanakan secara daring, tetapi rekan-rekan mahasiswa berhak memperoleh 700.000 dikali 4 nggih, karena kan satu semester adalah 4 bulan. Nah ini sehingga teman-teman yang tadi bidik misi, teman-teman KIP nggih, belum diperbolehkan untuk mengikuti ini nggih, karena nanti double funding. Karena selain sudah memiliki ya beasiswa tadi ya, yang ada kontribusi tiap bulan, kemudian ada UKT juga. Nah, kalau yang ini bantuannya hanya ya ini ada biaya ini, tapi yang pasti dapat adalah biaya hidup nggih. Jadi ini maksimal 10% untuk biaya pengelolaan, yang ini satuannya perguruan tinggi. Jadi dananya itu maksimal 100 juta yang boleh dianggarkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Tapi karena ini ada maksimal 10% biaya pengelolaan, berarti nanti perguruan tinggi boleh mengajukan 90 juta. Jadi 90 juta itu untuk ya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sisanya itu yang 10 juta itu sebagai biaya pengelolaannya. Jadi ini adalah ketentuan pembiayaannya. Lalu ini adalah ya ini nanti kami ya yang akan unggah di Bitly ini tadi. Lalu yang terakhir terkait dengan ya ini frequently asked question. Jadi apakah boleh dapat digunakan untuk pembayaran biaya pendidikan? Boleh, karena at cost tadi. Jadi bisa kita pertimbangkan ke arah mana, kemudian ya akreditasi dan seterusnya. Lalu di Juknis itu adalah minimal 6 mahasiswa. Jadi UNESA kalau mau mengajukan 20 mahasiswa juga diperbolehkan, karena ini kan sekarang tidak ada batas maksimal. Yang ada adalah batas minimalnya. Kalau dulu 7, kemudian nambah lagi jadi 10, kalau sekarang dikatakan sebagai minimalnya 6. Sehingga nanti kami kalau mengajukan 10, 15, 20 itu diperbolehkan. Yang penting anggarannya tadi, anggarannya tetap bisa kita terserap sesuai dengan yang diberikan tadi. Kemudian, nah ini tidak harus, kemudian magang, lalu harus ya ini tidak ada masalah ya bagi UNESA. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin lebih banyak kita untuk berdiskusi ya Bapak Ibu sekalian. Monggo jika ada yang ingin didiskusikan secara langsung. Ini kalau saya perhatikan di room Zoom itu belum ada sama sekali yang bertanya nggih Bapak Ibu nggih. Monggo, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada tambahan dulu dari Bu Suraya, monggo. Dari saya tidak ada, Mbak. Langsung diskusi aja. Oh, nggih, matur nuwun Bu Suraya. Nggih, silakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Karena kalau diam seperti ini berarti sudah oke semua nggih.
Monggo Bapak Ibu sekalian, atau dari teman-teman mahasiswa. Adakah yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Jadi kalau ada yang bertanya ini bedanya apa dengan ISMA? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Suraya juga, nggih. Jadi kalau ISMA itu semuanya dilakukan secara full luring, nggih. Tapi kalau ini dilaksanakan secara full daring, nggih. Jadi bedanya ada di sana yang paling terlihat. Kemudian juga untuk pendanaannya, nggih. Kalau yang ISMA itu pendanaannya dari LPDP, kalau yang ini adalah pendanaan full dari kementerian. Ya, silakan Esther. Permisi Pak, berarti nanti kita mendaftar di fakultas, benar? Ya, jadi nanti pendaftaran ada di PIC yang sudah ditunjuk di fakultas. Mbak Esther dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Pak. Oke, kalau bahasa dan seni yang kemarin, sinten nggih Bu Suraya? Kalau dari FBS itu seingat saya Bu Wulan nggih. Jadi nanti BS ada Bu ini ya, Bu Lina. Mami. Oh, Bu Mami. Bu Mami, iya. FBS kan Bu Mami ya, ada Bu Ya. Mami. Kalau FIP ada Bu Wulan. Ya, jadi Esther bisa menghubungi Bu Mami dari apa bahasa Mandarin ya, Bu Suraya, Bu Mami. Bu Mami sebenarnya dari jurusan bahasa Inggris, tapi kebetulan yang tahun lalu itu yang mengajukan diri itu dari bahasa Mandarin yang lulus untuk ICT-nya. Oh gitu, oke. Iya, betul. Jadi Mbak Esther ini gimana? Kenal dengan Bu Mami kan? Belum tahu, Pak. Oh ya, nanti tanya temen yang dari bahasa Inggris ya, Esther. Boleh tanya Andin atau tanya siapa yang kemudian ada di grup ISMA ya. Kan banyak dari bahasa Inggris kalau saya nggak salah ya mahasiswanya. Esther Kalau bisa Esther tanya dari mereka jurusan ya. apa, Esther? Iya, saya dari Esther bahasa Jepang ya. Oh, dari Betul. Jepang. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Retno. Untuk biayanya apakah ada maksimal? Ini yang dimaksud mungkin biaya PT luar negeri kan? Silakan Bu Retno. Oh, Bu Retno ya. Iya, Pak. Saya pikir mahasiswa, maaf Ibu. Bu Retno dari FEB ini. Oh. Untuk pengajuan per mahasiswanya kalau di Mitra itu berapa Pak? Ada maksimalnya kan? Oke, kalau yang di rincian tadi itu at cost nggih Bu Suraya nggih. Jadi artinya biaya pembiayaan itu semuanya at cost, sedangkan yang tidak boleh diubah itu yang 700.000 tadi nggih. Jadi yang 700.000 itu tidak bisa. Kemudian kalau ingin luring, nah ini monggo Bu Suraya seperti apa? Karena kalau yang di Juknisnya itu sebenarnya tegas daring nggih Bu Suraya nggih. Walaupun kemarin saat online itu kan banyak teman-teman yang minta luring nggih. Gimana Bu Suraya? Kalau peraturannya memang ini ya Ibu Retno diminta daring gitu ya. Jadi mahasiswa itu memang direncanakan itu masih mengikuti mata kuliah yang ada di UNESA. Rencananya begitu. Jadi ICT ini agak sedikit berbeda dengan ISMA. Kalau ISMA itu kan memang betul mahasiswa tidak boleh mengambil mata kuliah apapun di UNESA gitu ya. Memang mereka luring dan di luar negeri itu 1 semester ya itu yang dijalankan dan mereka sudah nggak ambil lagi mata kuliah di UNESA itu memang tidak boleh, benar-benar dilarang. Tapi kalau untuk ICT mengapa konsepnya adalah daring? Karena bisa jadi kan tadi kalau saya tidak salah dari Pak Rusli juga sudah dijelaskan ya, SKS yang minimal diambil itu adalah 6, maksimalnya 20. Jadi kalaupun hanya mengambil 6 SKS atau 10 SKS atau 8 atau 7 begitu ya, itu diperbolehkan. Yang lain sisanya mengambilnya di UNESA. Begitu Bu Retno. Oke. Baik, terima kasih Bu Suraya, Pak Rusli. Sama-sama Bu Retno. Ada pertanyaan Pak Rusli dari Pak Muzakir? Oke, Pak Muzakir, untuk PPT-nya insya Allah akan segera saya share. Nggih. Ini Pak Muzakir dari apa? FBS nggih? Dari FISH, betul. Oh, dari FISH. Prodi Sosiologi. Kalau FISH kemarin yang menangani Pak Awang nggih, Bu Suraya?
benar. Nanti mungkin Pak Muzakir juga boleh konsultasi juga dengan Pak Awang ya. Siap. Seperti apa yang tahun lalu nggih. Siap. Nggih. Matur nuwun Pak Muzakir. Oke, Pak Nanti mungkin Muzakir. bisa lewat chatbox saja ya Pak Rusli ya, supaya Boleh, yang lain boleh. juga mahasiswa yang berhadir di sini juga bisa membaca ya petunjuknya apa saja kelengkapannya. Yon Sewu, Bu Suraya mau Silakan Pak Muzakir. konfirmasi, tadi selain kuliah juga untuk magang juga bisa juga ya tadi disebutkan di sini. Tentu Bapak, ya asalkan dilakukannya juga daring ya Pak. Oke. Iya, jadi Siap. kalau misalnya dilakukannya daring tidak menjadi masalah. Oh, Tapi kalau luring itu nanti yang ini ya agak sedikit repot. Pada terima saat kasih. monet dan seterusnya. Ya, sama-sama Bapak. Ya, jadi kalau untuk yang tidak yang tidak perkuliahan itu ya harus kuat dengan mitranya nggih Bu Suraya. Karena kan nanti yang keluar itu tetap yang dilihat transkripnya Pak Muzakir. Jadi yang dilihat itu kan Jadi nanti nanti nilai-nilainya dari dikonversi SKS. apa gitu nih. Karena nanti ada learning agreement ya Pak Rusli ya. Jadi di learning agreement itu nanti tercantum misalnya independent project gitu ya. Independent project di sana terus nanti di UNESA jadi apa begitu ya. Jadi mata kuliah apa itu nanti ada tanda tangan PIC sana, PIC yang ada di sini tanda tangan terus itu yang jadi dilampirkan gitu. Ya, jadi di awal itu sudah harus ada komitmen dulu Pak Muzakir nih, terkait dengan mata kuliah yang diambil di sana, kemudian bisa diakui apa di sini. Jadi dari awal itu sudah terlihat komitmen dari masing-masing partner itu tadi Pak Muzakir. Jadi intinya ya memang harus kuat ya jalinan kerjasama antara ini teman-teman FISH ya, dengan yang perguruan tinggi mitranya tadi. Karena memang nanti juga harus melampirkan terkait dengan ya selain learning agreement juga LOE-nya, letter of acceptance juga, kemudian terkait dengan MOE juga. Jadi memang yang diminta persyaratan ini semuanya dari internal kita Pak Muzakir. Jadi harapannya ya ini teman-teman FISH bisa tembus gitu Bu Suraya. Karena tahun kemarin sepertinya belum gitu Bu Suraya. Jadi mudah-mudahan teman-teman FISH ya ini dengan semangatnya Pak Muzakir bisa menembus ke ICT yang kami akan kirimkan nanti ke Belmawa. Seperti itu ya Pak Muzakir. Atur nuwun. Oke, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan ya rekan-rekan bidik misi. Jadi kalau dari angkatan tadi kan semester 3 berjalan, ya nanti mohon koreksinya juga dari Bu Suraya. Jadi kalau semester 3 berjalan kan otomatis kita akan berjalannya kan masih semester depan. Berarti angkatan 2021 sudah boleh ikut ya. Jadi ada angkatan 21, angkatan 20, kemudian angkatan 19. Jadi silakan bisa ikut. Tapi kalau yang terkait bidik misi ya tadi kita menakutkan ada double funding ya. Tadi kan ada kata-kata di sana ini dapat dana biaya hidup. Jadi walaupun ini dilaksanakan secara daring, tapi rekan-rekan mahasiswa mendapatkan biaya hidup yang bersumber dari APBN yang sama. Ya. Jadi kalau dari bidik misi itu kan APBN-nya juga sama dari yang kementerian ini. Ya. Karena ini juga 700.000 per bulan, artinya 700 dikali 1 semester. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa mendapatkan 7 kali 4. Ya. Ada sekitar 2,8 yang akan diterimakan secara langsung kepada rekan-rekan mahasiswa. Apakah seperti itu Bu Suraya atau ada tambahan lagi monggo? Benar yang disampaikan oleh Pak Rusli ya. Kecuali ya saya juga tidak tahu mekanisme bidik misi nanti boleh ditanyakan ke bagian kemahasiswaan bidang 3 ya, entah Wadek 3 atau ke BR 3 gitu. Apakah boleh mundur dulu selama 1 semester atau bagaimana? Mekanismenya seperti apa? Tapi mungkin akan sedikit rumit gitu ya. Karena harus salah satu kalau misalnya memang tetap ingin ikut gitu. Jadi bidik misinya mundur, ininya ketika untuk ICT itu dan lolos gitu ya, maka itu yang maju gitu. Tapi tidak boleh kedua-duanya pada saat yang bersamaan karena yaitu tadi ya masing-masing berhak mendapatkan sekali pendanaan gitu ya. Jadi tidak 2 kali pendanaan pada saat yang sama karena masih ada mahasiswa-mahasiswa yang lain yang kemudian memerlukan pendanaan tersebut dan ingin memperoleh kesempatan yang sama begitu. Oke, matur nuwun Pak Rusli. Oke.
Untuk yang bertanya tadi mudah-mudahan sudah jelas nggih. Ini dari UKKI UNESA, enggak tahu Mas atau Mbak nggih. Oke, kemudian dari Mbak Esther lagi. Ya, Mbak Esther, jadi sekali lagi fakultas mengirimkan proposal ke universitas nggih. Nanti di level universitas akan kami proses. Artinya nanti bisa jadi yang kami kirim ke kementerian itu gabungan dari proposal-proposal yang masuk dari masing-masing fakultas. Jadi biasanya tidak kami kirim semua dari fakultas langsung kita seleksi, misalkan pemenangnya FBS, maka dari FBS semuanya kita kirim ke kementerian, tidak nggih. Jadi kita akan seleksi ketat, artinya bisa jadi yang kami kirim ke kementerian itu kompilasi dari beberapa fakultas ya Esther ya. Jadi ini Esther sangat bersemangat sekali, tidak apa-apa Esther ya. Jadi segera bisa menghubungi ya Bu Mami tadi ya, dari bahasa Inggris yang kemarin ya yang lolos. Kalau dari bahasa FBS itu adalah teman-teman dari Mandarin ya, yang kemarin ke CCNU ya Bu Suraya ini. CCNU seingat saya. Ya ada 2 kan, ada yang ke Thailand sama ke China kalau nggak salah ya. Betul. Jadi ada yang ke CCNU, kemudian satunya apa ya yang yang Thailand kok lupa, bukan Konken ya. Wailalak, sorry. Jadi ada dari Wailalak. Wailalak, Pak, bukan Wailalak. Wailalak dari bahasa Indonesia kalau nggak salah gitu. Betul, Kalau Wailalak ya betul. bahasa Indonesia. Betul, bahasa kemudian Indonesia. yang satunya Mandarin gitu, yang ke CCNU itu kalau nggak salah gitu. Jadi yang FBS bisa gitu, silakan segera mengontak ke teman-teman tadi gitu, ke Bapak Ibu dosennya. Seperti itu ya Esther, terdengar ya Esther? Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Audrey ya, karena tadi ditanyakan peserta dari FBS yang pernah ikut ICT, prodi dan jurusan apa, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Rusli. Kalau untuk nama, kami masih harus melihat file ya, jadi kami tidak hafal namanya satu persatu, nanti kami juga akan sampaikan ke PIC supaya nanti berbagi gitu ya. Kalau untuk nomor kontak memang tidak ada ya, ada sepertinya ya di file ya. Ya, tapi mungkin lebih enjoy kalau teman-teman hubungi PIC aja, Bu. Iya, betul. Langsung di PIC ya. Oke. Monggo. Ya, seperti itu, nggih. Terima kasih untuk jawabannya, tidak apa-apa. Oh ya, baik. Audrey nanti kalau perlu nama, nanti saya juga akan sampaikan juga ke PIC ya, Audrey. Nanti bisa dihubungi PIC-nya. Ya, silakan ada lagi mungkin rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian. Karena ini agendanya juga mepet banget ya Bu Suraya, karena kita terpotong oleh Idul Fitri, sehingga ya tadi kan 23 itu sudah harus kirim ke Belmawang. Artinya sebelum tanggal 23 itu fakultas sudah harus mengirimkan ke kami. Nah, sebelum menyampaikan ke kami. Mungkin akan menerimanya maksimal tanggal 20 ya Pak, supaya kami bisa punya 2 hari untuk kemudian melakukan seleksi, terus kami akan unggah di tanggal 22 ya, tidak di tanggal 23. Kalau tanggal 23 khawatir crash dan seterusnya malah enggak ini ya. Tapi kalau dari rekam jejak UNESA, alhamdulillah sudah 3 tahun ini ya Pak ya, berarti ini tahun ketiga ya Pak, itu selalu kami mendapatkan sesuai dengan kuota gitu ya. Ada yang tidak mendapatkan sesuai dengan kuota Ibu Bapak dan juga rekan-rekan mahasiswa. Misalnya ada PT yang mengajukan 10, tapi yang diterima cuma 2. Itu juga ada. Ada PT yang mengajukan 7, yang diterima cuma 1, itu juga ada. Nah, untuk ICT yang kali ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rusli, seleksinya sedikit berbeda, sedikit lebih ketat, mungkin karena antusiasme dari ISMA juga ya Pak. Dari IPOSMA juga, jadi ada seleksi tes bahasa Inggrisnya juga dilampirkan dan seterusnya. Jadi agak sedikit ketat sekarang, hanya saja untuk jumlah mahasiswa diserahkan penuh kepada universitas, asalkan ini agak main trik and trik gitu ya kementerian. Jadi maksimal dananya 100 juta. Kalau 2 tahun lalu tidak ada dana maksimal ya Pak ya. Yang ada adalah masing-masing untuk pembiayaan itu ada maksimalnya berapa, misalnya EDCOS tadi ya, pembiayaan luar negeri misalnya sampai 17 juta katakanlah ya, maka itu yang akan dibayarkan oleh kementerian gitu ya. Tapi kalau sekarang 100 juta itu sudah termasuk biaya luar negeri ya Pak, biaya UKT. Sudah full covernya sih. Ya, jadi
sekarang itu agak sedikit menghemat gitu ya kementerian, saya juga kurang tahu kenapa. Kalau tahun lalu itu kami diberikan maksimal 17 juta seingat saya Pak Rusli. Iya, 17 atau 13 ya? Antara ya, 13 sekitar sampai situ, 17 ya. 13 sampai 17. Ya, tergantung negara karena ketika negaranya English speaking countries ya atau negara-negara persemakmuran Inggris, yang terjadi adalah memang sekali bayar UKT bisa 50 juta sendiri ya satu mahasiswa, karena biasanya ada 5.000 US dollar, ada yang 3.000 US, ada yang 6.000 US dollar atau Australian dollar gitu. Jadi begitu Ibu Bapak, monggo silakan nanti dikoordinasikan dengan PIC di fakultas masing-masing, kemudian dilakukan seleksi atau penjaringan begitu untuk mahasiswa-mahasiswa yang kemudian terpilih dan memang di dalam tanda kutip ya memang diprogramkan untuk mendapatkan exposure ke luar negeri ya, pengaruh dari apa ya istilahnya ada pengaruh internasionalisasi di sana gitu, silakan Ibu Bapak. Begitu Pak Rusli. Ya, jadi ini lebih ketat lagi kalau yang dikatakan Bu Suraya tadi kan, kalau kemarin ada maksimal 7, kemudian maksimal 10, kalau yang didanai cuma 5 boleh Bu Suraya. Artinya kan kalau misalkan kita ngajukan 10, tapi oleh kementerian ternyata yang cocok cuma 5, nah 5 itu didanai. Kalau sekarang tidak, jadi minimal 6, kalau kita misalkan ngajukan 10, ternyata dari 10 itu ada 1 atau 2 yang tidak memenuhi, proposal kita langsung dicoret. Sehingga Betul. kita harus sangat berhati-hati kalau yang ini. Betul, jadi lebih ketat lagi. Jadi begitu satu tidak apa ya istilahnya memenuhi syarat atau syaratnya belum lengkap, maka yang lain pun ikut kena gitu. Jadi Dan satu salah, kalau yang itu lain ikut beberapa gugur prodi kali ya. sekaligus dari beberapa fakultas, maka yang lain juga ikut. Jadi semacam apa ya? Ya memang harus ini ya, perlu dukungan kerjasama dan juga apa fasilitasi dari masing-masing wakil dekan akademik, kaprodi, kajur, dan juga kerjasama yang sangat baik dari para PIC di fakultas. Oke. Jadi mungkin setelah acara ini kita akan meluncurkan surat yang call for proposal ya Bu Suraya. Kemudian mungkin nanti kita juga agendakan ya ketemu bareng teman-teman yang PIC per fakultas tadi, sehingga apa yang sudah diusahakan pada sosialisasi hari ini bisa berbuah manis ya nantinya ya. Jadi artinya lebih banyak mahasiswa UNESA terdanai, kemudian yang 100 juta tadi memang benar-benar bisa termanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita manfaatkan kesempatan, karena ini kemarin ICT juga sepertinya akan hilang ya, karena yang di grup pusat kan ya sempat deg-degan juga ya, kok tidak ada pengumuman terkait dengan call for proposal ICT, karena kan ISMA kan kedengarannya sangat bagus ya kemarin. Jadi teman-teman ISMA kan terfasilitasi dengan baik, dan rekan-rekan mahasiswa kalau kita lihat antusiasmenya ya ini nggak seberapa ya, ya. Kalau yang ISMA itu kan ramai sekali ya. Karena di sana kan diminta luring ya, karena ya tadi sudah dikatakan Bu Suraya ya. Jadi apapun itu baik luring maupun daring ya pengalaman itu pasti tetap akan ya baik ya, tidak akan ya kalau kita bandingkan di antara luring dengan daring seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi pasti ada plus dan minusnya. Karena kesempatan yang ISMA kemarin ya kalau sekedar cerita kita kirim sekitar berapa 30 lebih ya Bu Suraya. Ternyata yang bisa sampai ke tahapan interview sekitar 6 ya. Jadi ada 6 mahasiswa dan itu masih akan ya diperes lagi kayaknya ya. Dari berapa aplikan menjadi 50% Pak, dari 2.200 yang shortlisted akan diambil 1.100. Nah, ya jadi sangat ketat. Jadi kita manfaatkan peluang-peluang yang ada di sini ya. Jadi kalau sekarang ada international credit transfer, kita manfaatkan international credit transfer ini. Karena ke depan juga ada PMMNDN ya Bu Suraya. Jadi pertukaran mahasiswa dalam negeri juga akan dibuka di semester depan. Bukan semester depan ya, ya bulan-bulan apa? Mei juga ya Bu Suraya ya? Betul. Luring juga. Jadi semester depan itu akan berjalan ISMA, akan berjalan IFOSMA, akan berjalan ICT, akan berjalan juga PMMDN ya. Jadi semuanya itu berjalan di semester depan. Tapi ya jangan lupa ada KM, ada MSIB itu juga semuanya akan fleksib-fleksib kementerian semuanya jalan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa banyak peluang. Jadi kita harapkan semuanya bisa memanfaatkan, bisa memetakan ya kira-kira yang mana yang akan
ambil. Tapi ya jangan semuanya diambil gitu Suraya nggih. Karena fleksi-fleksi kementerian sekarang juga dipantau di PDDikti. Jadi harapannya semuanya bisa berlangsung dengan lancar. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Terakhir, silakan. Tidak ada? Mungkin saya tambahkan ya Pak Rusli Silakan, Bu satu Suraya. juga, karena tadi Pak Muzakir sempat bilang bahwa kan tidak harus mengambil mata kuliah, betul. Seingat saya juga boleh ya praktik mengajar ya Pak Rusli ya, selama itu daring ya Pak ya. Jadi Boleh. kalau misalnya prodi pendidikan di sini nanti semester gasal itu maunya adalah PLP begitu ya, terus prodinya sudah punya kerjasama dengan universitas di luar negeri dan kemudian bisa mengakomodasi untuk PLP, itu silakan, asalkan PLP-nya daring ya. Ini yang biasanya selalu ini ya, karena dulu saya sempat di ini ya, di International Office, itu biasanya ada si teacher, tapi kalau si teacher itu luring. Tapi karena pandemi sekarang menjadi daring ya Pak Rusli ya. Jadi itu selalu ada prodi pendidikan yang kemudian masuk di sana dan itu difasilitasi secara daring. Mau di Thailand, mau di Malaysia, ada juga di Vietnam, sekarang Kamboja juga masuk universitasnya, terus ada satu lagi yang dari Brunei Darussalam itu juga sudah masuk gitu. Begitu Pak Rusli, tambahan yang apa namanya kaitannya dengan program yang diambil bukan mata kuliah. Jadi silakan Ibu Bapak Kaprodi ataupun Kajur, kalau mahasiswanya adalah prodi pendidikan boleh saja mengambil PLP atau apa ya, praktik mengajar, apa PLP singkatannya saya. Pengenalan lapangan persekolahan. Pengenalan lapangan persekolahan secara daring di semester gasal silakan gitu ya. Jadi asalkan sudah ada universitas mitranya dan seterusnya silakan saja. Dan nanti juga pasti akan difasilitasi lewat SIM PLP ya Pak ya untuk yang internasional. Jadi pasti konversinya sudah ada pakem gitu ya kalau misalnya ini adalah PLP. Kecuali kalau yang independent project atau studi independen tadi ya, silakan nanti berkonsultasi dengan Kaprodi. Ibu Bapak Kaprodi juga beberapa ada yang sudah hadir di sini. Jadi nanti silakan konsultasi dengan Ibu Bapak Kaprodi dan juga di PA. Begitu Pak Rusli. Oke, terima kasih Bu Suraya. Oke, ada lagi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, silakan. Karena ini ya tadi ya pertemuan terakhir menjelang libur Lebaran ya. Jadi kami dari divisi PMMR juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ya Bu Suraya. Karena nanti ketemu lagi setelah Lebaran. Oke, sampun nggih Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun ya, terima kasih atas kehadirannya semua. Untuk yang file tadi sudah saya share juga di chat ya. Jadi di chat Zoom monggo bisa di-download. Sudah saya share juga di sana. Dan nanti kalau yang teman-teman yang masih tadinya bergabung di grup ISMA enggak apa-apa, nanti saya share juga di sana ya. Jadi bisa dibaca. Kemudian kalau yang di grup ICT yang ada PIC itu juga sudah saya share. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian bisa nantinya membaca ulang ya. Bisa membaca kembali dan nanti tetap bisa berkoordinasi dengan kami dari divisi PMMR. Ya, Audrey nanti nggak apa-apa, bisa chat ke Pak Rusli ya. Karena kalau yang di chat Zoom ini sebenarnya sudah Bapak share tadi pukul 9.41 ya. Di pukul 9.41 sudah saya share di sana. Oke, terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari kami berdua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Bapak.